Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jurnal Fajul. Video kali ini kita masih membahas tutorial Google Classroom, di mana di video sebelumnya atau video pertama kita sudah membuat tutorial bagaimana cara membuat Google Classroom, mengundang guru-guru masuk ke Google Classroom, dan mengelola Google Classroom semenarik mungkin, serta menambahkan topik atau mata pelajaran di kelas kita. Nah, di pertemuan kedua ini langsung saja kita akan mencoba membahas atau mentutorialkan bagaimana wali kelas mengundang anak-anaknya atau peserta didik masuk ke dalam kelas. Yang kedua, cara membuat tugas di tugas kelas. Nah, langsung saja. Yang pertama, biasa karena ini adalah Google Classroom, maka Bapak Ibu harus terhubung dengan jaringan internet. Nah, jadi pastikan nih jaringan internet Bapak Ibu itu ada atau stabil. Langsung saja kita masuk ke Chrome dengan cara ketik Chrome. Kebetulan saya sudah ada Chrome-nya di bawah ini, di taskbarnya saya klik. Nah, setelah masuk Google Chrome, tampilan awal seperti ini. Kita lihat kita sudah login apa belum. Jika sudah login, maka ada fotonya, gitu ya. Kita klik titik 9 ini, kita klik Google Classroom, lambang Google Classroom. Kita tunggu beberapa saat. Nah, masuklah. Nah, karena di Google Classroom saya sini sudah banyak kelas ya, dari kelas 8D, 8C dan sebagainya sampai pramuka juga ada ya. Karena kebetulan saya hobi di pramuka. Nah, karena saya ingin mentutorialkan, maka saya mencoba mentutorialkan di kelas saya sendiri. Saya klik kelas 8D, nah, karena saya walas kelas 8D. Pertama, ada namanya kode kelas. Nah, kode kelas ini fungsinya adalah untuk mengundang peserta didik atau murid-murid kita masuk ke kelas 8D. Kita coba klik titik 3 ini, ada pilihan salin link undangan kelas, menyalin kode kelas, reset kode kelas, atau menonaktifkan. Jika kita menyalin link undangan kelas, maka kita klik saja. Lalu kita salin di WhatsApp, karena kita mengundangnya via WhatsApp, maka kita salinnya di WhatsApp. Yang kedua, menyalin kode kelas. Nah, menyalin kode kelas ini nanti peserta didik masuk ke Google Classroom dan harus memasukkan kodenya, agak repot. Nah, yang ketiga adalah reset kode kelas, maka kode kelas ini akan direset, akan diganti, gitu ya. Jika nanti ada peserta didik yang berkata masuk tapi bukan kelasnya, kita bisa reset. Yang terakhir menonaktifkan ini adalah kelas ini kita menaktifkan. Nah, langsung saja kita mengundang peserta didik menggunakan salin link undangan kelas. Kita klik ya, salin link. Nah, tautan disalin. Nah, ketika sudah disalin, maka kita masuk ke WhatsApp kita. Nah, karena kita ingin saya ingin mentutorialkan, maka saya akan mencobanya di pribadi dulu. Oke, saya klik, saya paste, nah saya kirim. Nah, seperti itu. Nanti ketika anak murid kita mengklik link tersebut, link tadi, maka anak tersebut akan masuk langsung otomatis ke Google Classroom dan menerima masuk ke Google Classroom seperti itu. Langsung saja. Yang kedua adalah tugas kelas. Nah, tugas kelas. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita sudah membuat topik yang diganti menjadi mapel ya, setiap mapel mata pelajaran. Nah, untuk menambahkan tugas kelas, Bapak Ibu jangan langsung ke topik nih ya. Jangan langsung ke topik. Nanti contoh, saya wali kelas 8D pelajaran matematika. Saya klik matematika, maka kosong. Nah, bagaimana cara menambahkan tugas kelasnya? Kita kembali dulu, kita back. Nah, buat tugas kelas atau buat gitu ya. Ada tugas kuis, pertanyaan, materi. Nah, kita buat tugas seperti itu. Judulnya, karena di semester 2 saya matematika yaitu tentang materi teorema Pitagoras, maka saya judulnya adalah teorema Pitagoras, gitu ya.
atau segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku seperti itu. Nah, tulisannya pertemuan pertama gitu kan, pertemuan pertama tuh, part 1. Nah, pertemuan pertama atau minggu pertama ya, terserah Bapak Ibu bagaimana enak bahasanya. Contoh petunjuknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya gitu ya, semoga kalian sehat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat. Nah, seperti itu, balik sehat. Nah, sapa dulu ya Bapak Ibu, biasakan supaya kita basa-basi sama anak biar anak akrab sama kita. Atau ini assalamualaikum warahmatullahnya boleh di forum gitu ya Bapak Ibu. Langsung saja, petunjuknya adalah silakan gitu ya. Silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Setelah disimak, maka kalian mengerjakan tugas di buku paket, contoh gitu ya Bapak Ibu ya, halaman 10 nomor 1 sampai 5. Nah, karena kita ingin memasukkan video pembelajaran, maka Bapak Ibu klik yang tanda YouTube ini gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu punya video pembelajaran di Google Drive, maka Bapak Ibu bisa masuk ke Drive seperti itu. Atau upload file, Bapak Ibu juga bisa upload video jika Bapak Ibu sudah mendownloadnya. Nah, karena saya ingin mentautan yaitu dengan YouTube, kebetulan adalah YouTube saya pribadi, maka saya langsung ke YouTube. Nah, kita searching nih nama YouTube-nya apa gitu kan. Atau jika Bapak Ibu sudah mencari di aplikasi YouTube, linknya disalin, di copy paste di sini lalu searching, itu lebih enak lagi. Jadi kita nggak milih-milih. Contoh saya cari di channel saya Jurnal Fajul. Oh iya, jangan lupa ya di subscribe dulu. Oke? Iya, terima kasih. Nah, di sini kita cari nih materi yang sesuai, yaitu Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras. Mana ya teorema Pythagoras? Nah, contoh Teorema Pythagoras part 2. Nah, anggap ini aja ya Bapak Ibu. Kita lihat Teorema Pythagoras yang anggap yang ini ya Bapak Ibu biar kita cepat. Nah, Teorema Pythagoras contoh. Teorema Pythagoras, tampilkan lainnya. Oh nggak ada, berarti di atas. Teorema Pythagoras. Nah ini contoh ya, yang ini aja part 2. Nah ini langsung kita tambahkan videonya gitu. Nah setelah itu kita lihat pojok kanan ya. Kita lihat betul tidak untuk kelas 8D. Betul ya, berarti kelas kita bisa pilih nih untuk kelas berapa. Karena kita untuk kelas 8D maka kelas 8D. Nah tugasnya untuk siapa saja? Pasti semua siswa gitu kan. Terus poinnya 100. Tenggat waktu itu tugas dibatasi. Jika misalnya Bapak Ibu ngirim hari ini sampai malam, berarti nanti bisa dibatasi. Atau sampai seminggu depan harus dikumpulkan. Kalau saya pribadi tugas ini saya tidak batasi. Kenapa? Karena kebetulan ada kendala dari murid-murid kita yang kadang kuotanya habis. Jadi tidak saya batasi seperti itu. Yang kedua, jangan lupa nih topiknya nih. Ini intinya nih topiknya, jangan sampai salah masuk kamar. Karena saya guru matematika, maka saya memilih topiknya matematika seperti itu. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, jika ditugaskan, maka tugas ini langsung terkirim ke anak-anak. Tapi jika Bapak Ibu ingin jadwalkan, klik tanda panah bawah ini ya, terus dijadwalkan.
Nah, jadwalkannya kapan nih? Pilih tanggalnya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Saya batalkan karena saya ingin mencoba tugaskan sekarang. Ketika saya tugaskan, gitu kan. Nah, tugas sudah ada. Maka ketika saya membuka topik matematika, nah tugas saya sudah ada seperti ini. Diserahkan 0, diberikan 0. Kenapa 0? Karena saya belum mengundang murid-murid saya atau peserta didik saya masuk ke kelas 8D. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sudah cukup jelas? Nah, nanti kita bisa mengecek nih ya, mengecek anggota, dimana kita lihat nih, kemarin kita sudah mengundang kan guru-guru yang mengajari kelas kita. Jika namanya sudah jelas seperti ini, berarti guru-guru yang mengajar di kelas kita sudah menerima undangan kita. Nah, ada satu guru nih, yaitu Bu Antonia Sitongkir, yang belum menerima undangan masuk ke kelas 8D. Mungkin beliau belum sempat membuka Google Classroom-nya, seperti itu. Oke, sampai sini bagaimana? Sudah jelas untuk mengundang anak, terus tugas kelas, dan melihat anggota guru. Nah, untuk menilai nanti di video part 3-nya. Ditunggu ya Bapak Ibu. Oke, jika Bapak Ibu kurang jelas, Bapak Ibu bisa langsung bertanya di kolom komentar atau menghubungi saya. Setelah melihat video ini, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua teman-teman Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.